Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial akademik Fisika Dasar 1 untuk persiapan UAS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Putri Lintar dengan NIM 10201048 dari Program Studi Sistem Informasi. Kita langsung ke soal pertama, merupakan materi kinematika gerak. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan XT sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 3M, di mana T dalam sekon. Tentukan A. Kecepatan rata-rata pada rentang waktu T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. B. Kecepatan sesaat ketika T sama dengan 2S dan T sama dengan 4S. C. Percepatan rata-rata pada rentang waktu T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. Yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal. Dari soal nomor 1, kita ketahui bahwa persamaannya yaitu XT sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 3M. Dan yang ditanya di sini ada 3, yaitu V rata-rata, yang kedua ada V sesaat, yang ketiga ada A rata-rata. Kita langsung jawab di sini. Untuk yang A, kita mencari kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. Dari persamaan yang sudah kita ketahui tadi, kita substitusikan nilai T sama dengan 2S dan T sama dengan 4S-nya. Maka didapatkan X2-nya sama dengan 3 dikali 2 kuadrat min 2 dikali 2 plus 3. Sama dengan 12 min 4 plus 3. Didapatkan 11 untuk nilai X2-nya. Untuk T yang sama dengan 4, X4 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat min 2 dikali 4 plus 3 sama dengan 48 minus 8 plus 3, didapatkan 43 untuk nilai T sama dengan 4S. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya, maka di sini kita gunakan rumus V sama dengan delta X dibagi dengan delta T, yaitu selisih dari nilai X dan selisih dari nilai T-nya. 43 minus 11 dibagi dengan 4 minus 2, sama dengan 32 dibagi 2, sama dengan 16 meter per sekon. Untuk kecepatan rata-rata saat T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. Yang B, yaitu kecepatan sesaat ketika T sama dengan 2S dan T sama dengan 4S. Di sini kita gunakan rumus V sama dengan dx per dt, di mana kecepatan sesaat ini adalah kecepatan dalam selang waktu yang singkat dan merupakan turunan pertama dari posisi sebagai fungsi waktu. Jadi di sini x-nya kita masukkan nilai x-nya, persamaannya yaitu 3t kuadrat min 2t plus 3. Karena tadi ini merupakan turunan, maka persamaan ini kita turunkan. Jadi 2 dikali 3 menjadi 6T, dan turunan dari 2T yaitu adalah min 2. Nah, ini V-nya. V ini, persamaan yang baru kita dapat ini, kita gunakan untuk mencari V sesaat ketika T sama dengan 2S dan T sama dengan 4S. Maka itu kita substitusikan. Untuk V2-nya sama dengan 6 dikali 2 min 2 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10 meter per sekon. Ini untuk V sesaat ketika T sama dengan 2S. Dan V4 sama dengan 6 dikali 4 min 2 sama dengan 24 dikurang 2 sama dengan 22 meter per sekon untuk kecepatan sesaat ketika T sama dengan 4S. Yang C, mencari percepatan rata-rata saat T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. Dengan rumus A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V di sini yang kita gunakan adalah V sesaat, yaitu 22 min 10 dibagi 4 min 2, sama dengan 12 dibagi 2, sama dengan 6 meter per sekon kuadrat untuk percepatan rata-rata saat T sama dengan 2S sampai T sama dengan 4S. Kita ke soal kedua, di sini merupakan materi dari fluida.
Nah, di sini pertanyaannya, jika massa jenis minyak goreng adalah 0,92 gram per cm kubik dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, maka hitunglah A. Tekanan di permukaan air, B. Tekanan di dasar air. Oke, di sini tekanan di permukaan air berarti ada di sini, teman-teman. Nah, di sini kita beri nama PP, tekanan permukaan. Sedangkan tekanan di dasar air berarti di sini kita kasih nama PD, berarti tekanan di dasar. Nah, kita tuliskan diketahuinya, karena ini merupakan tekanan, kita harus tahu nilai 1 atmosfer itu berapa. 1 atm sama dengan 101,325 Pascal. Kemudian di sini ada massa jenis minyak goreng yaitu Rho mg sama dengan 0,92 gram per cm kubik menjadi 920 kg per meter kubik. Kemudian juga ada massa jenis air Rho A sama dengan 1 gram per cm kubik menjadi 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini ada 2 H. Yang pertama H1 yaitu hanya minyak goreng sama dengan 5 cm menjadi 0,05 meter. Kemudian di sini ada H2 sebesar 10 cm sama dengan 0,1 meter, merupakan tinggi dari air. Nah, yang ditanya tadi adalah PP, ini permukaan, dan yang kedua adalah PD, tekanan dasar. Oke, untuk yang A, karena semua nilai sudah kita ketahui, jadi kita langsung masukkan nilai tersebut ke rumusnya, teman-teman. Nah, di sini PP sama dengan P0 ditambah dengan Rho GH. Rho GH-nya dari minyak goreng, karena yang ditanya adalah tekanan permukaan. Jadi di sini kita masukkan nilainya 101,325 Pascal ditambah Rho-nya minyak goreng 920 dikali 10 dikali H1. Hanya minyak goreng yaitu 0,05. Maka didapatkan 101,325 ditambah dengan 460 sama dengan 101,785 Pascal untuk nilai tekanan pada permukaan air. Yang kedua yaitu PD dapat dicari dengan melakukan penjumlahan antara tekanan dasar dengan Rho GH-nya air. Jadi di sini kita masukkan nilainya 101,785 Pascal ditambah dengan Rho-nya air 1000 dikali 10 dikali H2 atau hanya air tadi yaitu 0,1. Maka didapatkan 101,785 ditambah 1000 sama dengan 102,785 Pascal untuk nilai tekanan pada dasar air. Yang selanjutnya soal ketiga, ini merupakan materi usaha dan energi, terkhususnya energi kinetik, yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Sebuah batu memiliki massa 850 gram. Oke, kita coba ilustrasikan. Batu sebesar memiliki massa 850 gram. Batu tersebut dilemparkan lurus ke atas. Ya, anggap aja ini lurus dengan kecepatan 30 meter per sekon. Oke, berarti V0-nya 30 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik batu pada saat mencapai ketinggian 1/5 dari ketinggian maksimumnya? Oke, kita anggap ini udah sampai atas banget, berarti ini adalah ketinggian maksimumnya. Nah, yang ditanya 1/5 dari ketinggian maksimum ini berapa? Kita tuliskan dulu, diketahuinya tadi massa 850 gram, kemudian V0 sama dengan 30 meter per sekon, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi kinetik dari 1/5 H maksimumnya. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ketinggian maksimumnya. Dengan rumus H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2 kali gravitasi sama dengan 30 kuadrat dibagi 2 dikali 10 sama dengan 900 dibagi 20 dan didapatkan 45 meter untuk H maksimumnya. Sehingga 1/5 dari H maksimum yaitu 1/5 dari 45 sama dengan 9 meter. Nah, ini adalah ketinggian yang diminta. Nah, sebelum kita mencari energi kinetiknya, kita membutuhkan kecepatan. Kita cari dengan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, di mana V0-nya tadi adalah 30 kuadrat min 2 dikali 10 dikali ketinggiannya yang ini, yang sudah didapatkan, yaitu 9. Kemudian
900 min 180 jadi 720. Perlu diingat bahwa di sini tadi masih V kuadrat ya teman-teman. Maka itu kita tukar, dijadikan akar. Akar dari 720 adalah 12 akar 5 meter per sekon. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang kita punya tadi. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Sama dengan setengah dikali masanya diubah ke kilogram menjadi 0,85 dikali 12 akar 5 kuadrat dan didapatkan energi kinetiknya sebesar 306 Joule. Oke, kita ke soal keempat. Rizal mengendarai motor dengan kelajuan konstan sebesar 40 meter per sekon. Ini merupakan V-nya Rizal. Motor Rizal berhasil melewati mobil Dewa yang sedang diam di pinggir jalan. Sedang diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Rizal melewatinya. Dewa yang melihat motor Rizal melewatinya langsung tancap gas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Hingga pada jarak tertentu dari posisi diam tadi, mobil Dewa sudah dapat melewati motor Rizal. Hitunglah A, berapa jarak yang ditempuh Dewa hingga bisa melewati motor Rizal. B, berapa kelajuan Dewa saat melewati motor Rizal. Nah, di sini kita tuliskan diketahuinya yaitu kecepatan Rizal sama dengan 40 meter per sekon, kecepatan awal Dewa sama dengan 0 meter per sekon, dan percepatan Dewa sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya untuk yang A tadi jarak, yaitu S, dan B, VT, yaitu kelajuan. Untuk yang A, dalam mencari jarak, kita tuh perlu mengetahui waktu tempuhnya. Untuk itu, kita gunakan SD sama dengan SR, yaitu jarak dari Dewa sama dengan jarak Rizal. Jarak Dewa kita gunakan rumus V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk jarak Rizal kita gunakan kecepatan Rizal yaitu VR dikali T. V0-nya 0, T-nya kita cari, berarti di sini 0. Kemudian setengah dikali percepatannya 4 dikali T kuadrat. Kecepatan Rizal yaitu 40 dikali T. Nah, T-nya ini bisa ditembak, kemudian didapatkan 2T sama dengan 40, T-nya sama dengan 40 dibagi 2, maka waktu tempuhnya adalah 20 sekon. Karena kita sudah tahu waktu tempuhnya, kita bisa mencari jarak dengan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dimana di sini 0 dikali waktunya yaitu 20 sama dengan 0 plus setengah dikali 4 dikali 20 kuadrat. Maka didapatkan 2 dikali 400 sama dengan 800 meter. Untuk kelajuannya kita gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya adalah 0 ditambah percepatannya 4 dan waktu tempuhnya 20. 4 dikali 20 sama dengan 80 meter per sekon. Ini soal kelima merupakan materi kesetimbangan dan elastisitas. Sebuah batang homogen bermassa 20 kg dengan panjang 4 meter disangga pada titik B dan C seperti pada gambar. Oke, jadi B dan C ini merupakan penyangganya, titik penyangga. Seseorang bermassa 50 kg berdiri pada jarak 1 meter dari titik A. Oke, ini. Jadi dari A ke orang ini tuh 1 meter. Di sini ada pernyataan bahwa AB sama dengan 50 cm. Kalau begitu, B menuju ke orang ini adalah 50 cm juga. Karena AC dikurang dengan AB ya tadi ya, 100 kurang dari 50. Sini juga diketahui bahwa AC 220 cm. Hitung A, berapa gaya penyangga pada titik B dan C? Gaya penyangga berarti kita cari FB dan FC-nya. Kemudian yang B, berapa jarak maksimum orang dari titik A agar batang tidak terjengkang? Kita tulis dulu diketahuinya, yaitu massa batang sama dengan 20 kg dan massa orang sama dengan 50 kg. Ditanyanya untuk yang A adalah FB dan FC, untuk yang B adalah X maksimumnya. Kita ketahui bersama bahwa syarat setimbang itu adalah
sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini saya gambarkan kembali sama. Cuman di sini ada titik E. Titik E adalah tempat di mana orang berdiri ya. Oke, jadi di sini dari gambar ini kita menemukan ada 4 gaya. Yang pertama di sini ada FB. FB ini adalah gaya penyangga B ke atas, nih ke atas gayanya. Kemudian juga FC yang merupakan gaya penyangga titik C ke atas. Lalu di sini ada titik F, gaya berat ke bawah, dinamakan WB. Di mana F ini adalah titik berat suatu batang. Batang ini yang letaknya di tengah-tengah. Kemudian di sini ada titik E, di mana orang itu berdiri, memiliki gaya berat ke bawah, dilambangkan dengan WO. Untuk yang A, menggunakan persyaratan sigma F sama dengan 0, di mana jumlah gaya ke atas, yaitu FB dan FC, sama dengan jumlah gaya ke bawah, yaitu WO dan WB. Maka dituliskan FB plus FC sama dengan W orang atau WO ditambah dengan W batang atau WB. Nah, rumus dari W itu adalah M dikali G. Karena ini W orang, kita gunakan massa dari orang, yaitu 50. Kemudian di sini untuk W batang kita gunakan massa batang yaitu 20. Maka didapatkan 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 500 plus 200. Kita dapatkan persamaan yang pertama yaitu FB plus FC sama dengan 700N. Nah, selanjutnya kita harus memilih titik mana yang mau kita jadikan poros. Nah, di sini saya menggunakan titik B untuk jadi porosnya. Mohon maaf, kita hapus dulu. Di sini saya pilih titik B sehingga kita tinggal mencari gaya dari WO, WB, dan FC. Maka dirumuskan dengan syarat sigma torsi sama dengan torsi dari WO ditambah torsi dari WB ditambah torsi dari FC sama dengan 0. Di sini saya melakukan analisis dulu agar nantinya kita tinggal memasukkan nilainya seperti itu. Jadi untuk yang WO di sini W0 karena porosnya di B, saat WO ini memiliki gaya ke bawah, maka dia akan berputar searah dengan jarum jam sehingga nilainya nanti akan minus. Dan untuk jaraknya itu adalah BE dicari dengan AE dikurang dengan AB. Tadi kan nilainya sudah diketahui, yaitu 100 min 50 sama dengan 50 cm diubah ke meter menjadi 0,5 meter. Kemudian untuk yang WB juga sama dengan WO, dia akan berputar searah jarum jam, sehingga nilainya minus juga. Untuk jaraknya, yaitu BF, di sini kita perlu mengetahui nilai AF-nya. Nah, nilai AF-nya dicari dengan AD dibagi 2, karena AD kan dari ujung ke ujung nih, sedangkan F adalah nilai tengah, jadi kita bagi 2, 400 dibagi 2 sama dengan 200 cm. Maka didapatkan BF sama dengan AF min AB sama dengan 200 min 50 sama dengan 150 cm, dijadikan ke meter menjadi 1,5 meter. Yang ketiga di sini adalah FC, di mana FC ini gayanya ke atas. Nah, maka otomatis dia berlawanan dengan jarum jam, ya kan? Jadi dia ke sini. Nah, sehingga nilainya positif. Nah, untuk jaraknya yaitu dari B ke C ya, BC. Nah, dicari dengan AC min AB sama dengan 220 minus 50 sama dengan 170 cm sama dengan 1,7 M. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja nih, karena tadi udah dihitung kan satu per satu. Di sini kita masukkan WO-nya tadi nilainya minus WO dikali BE. Kemudian WB juga nilainya minus WB dikali BF. Kemudian FC nilainya positif, berarti ditambah FC dikali BC sama dengan 0. Kita masukkan nilainya min 500 dikali 0,5 ditambah min 200 dikali 1,5 ditambah FC ini yang kita cari dikali 1,7 sama dengan 0. Nah, setelah dihitung maka akan didapatkan FC-nya sebesar 323,53 Newton. Nah, untuk
mencari FB-nya, kita tinggal substitusikan ke persamaan 1 tadi, di mana FB plus FC sama dengan 700N. FB sama dengan 700 min 323,53, maka didapatkan FB-nya sebesar 376,47 Newton. Jadi di sini kita telah dapatkan untuk yang A, yaitu nilai gaya penyangga pada titik B, yang ini, dan juga nilai penyangga pada titik C. Untuk yang B, kita cari berapa maksimumnya tadi itu ya. Nah, jadi di sini juga sudah digambarkan bahwa orang yang tadi awalnya ada di sini, ini dia jalan nih ke sini. Kira-kira maksimumnya sampai mana sih? Orang ini jalan sejauh X nih ya, ada sejauh X gitu. Nah, di sini saya menggunakan persyaratan sigma torsi sama dengan 0, tapi kita tidak bisa menggunakan B sebagai porosnya lagi. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Misalkan ini adalah F ya. Misalkan F kan di tengah. Kemudian ini ada C. Kemudian di sini B. Nah, B sama C kan merupakan penyangga. Nah, sedangkan orang itu jalan terus. Misalkan sampai di sini. Dengan berat 50 kg, kan sudah pasti logikanya ini akan terjatuh gitu ya, terjengkang, sehingga penyangga B tidak lagi menyentuh batang. Jadi posisinya akan seperti ini. Nah, makanya FB itu nilainya sama dengan 0. Kita tidak bisa jadikan sebagai poros. Makanya kita jadikan C sebagai poros, sehingga yang perlu dicari hanya WB dan juga WO. Nah, di sini kita analisis seperti tadi. Apabila porosnya di C, maka berlawanan. Maka arahnya akan berlawanan. Nah, kemudian untuk jaraknya FC sama dengan AC min AF sama dengan 220 minus 200 didapatkan 20 cm, dijadikan meter menjadi 0,2 meter. Begitu juga dengan WO, kita cari dengan cara yang sama seperti yang tadi didapatkan dia searah, maka nilainya minus. Kemudian untuk jaraknya sama dengan AC min AE. Nah, AE ini yang kita cari. AE ini yang kita cari. Berapa sih di sini tuh berapa jaraknya gitu. Maka kita lambangkan dengan X. 220 minus X. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui ya tadi. WB-nya positif dikali FC, kemudian WO-nya negatif, berarti minus WO dikali CE sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya 200 dikali 0,2 minus 500 dikali X min 2,2 sama dengan 0. Maka didapatkan 40 min 500X plus 1100 sama dengan 0. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan X-nya sebesar 2,28 meter, atau setara dengan 228 cm. Nah, selesai sudah tutorial akademik fisika dasar 1 yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk UAS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.